Kan ada yang cerita salah satu penikmat DP 0% itu aku tuh ngerasanya seneng, banyak orang yang kebantu, banyak orang yang kayak merasakan manfaatnya. Aku masih terlalu muda untuk terlibat dalam keputusan negara. Aku masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan, jadi aku ingin mempersiapkan itu dulu. Kalau masa depan kita nggak tahu lah. Aku kan sering keliling ke daerah juga. Dan berbicara dengan anak-anak muda di daerah. Nah, mereka tuh sering cerita kalau mereka ada keluhan. Halo, saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harian haluan.com. Kita kedatangan tamu, seorang anak calon presiden. Ini dia, Mikhail Azizi Baswedan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Mikhail Azizi Baswedan. Banyak yang kenal juga sebagai putranya Pak Anies, tapi aku di sini hanya mahasiswa biasa dan juga seorang aktivis yang bergerak di bidang kepemudaan. Wey, perkenalannya sudah merendah banget. Iya. Aku Banyak latihan itu, Bang. jadi udah low profile dulu. Saya mahasiswa biasa. Bayangin, padahal prestasinya luar biasa loh. Dia SMA pernah di India ya? Iya, benar. SMA-nya di India, kemudian S1 pernah di UGM. Habis itu ke UI. Iya. Kan? Kayak gitu masih ngaku saya mahasiswa biasa. Ini yang diajarkan apa? Untuk selalu merendah gitu. Oh ya, bukan gitu juga sih. Cuma ya realitanya kan dia gitu. Saya hanya mahasiswa. Memang kalau selama ini Abah juga ngajarinnya kita untuk fokus belajar, fokus untuk terus berkembang. Jadi caranya kayak gimana, bisa dari kuliah, bisa dari berteman, bisa dari berorganisasi. Dan itu yang aku coba jalanin selama ini. Gitu ya. Iya. Apa enaknya jadi anak Abah Anies? Enak ya. Berat itu. Sebenarnya yang menurut aku paling enak tuh itu kita sebagai anaknya dapat front row seat untuk melihat bapak gitu. Kita bisa belajar dari bapak langsung, dan emang semua ajarannya Pak Anies tuh penting sih sebenarnya untuk kita simpan, untuk kita jalani, karena bermanfaat bukan cuma untuk kita pas masih muda, tapi untuk jangka panjang juga sangat bermanfaat. Jadi mungkin yang paling enak tuh bisa belajar langsung dari Abah itu. Belajar langsung. Iya. Kalau nggak enak ya? Gak enaknya itu tetap ada kan? Atau cuma apa enak terus? Lebih banyak enaknya yang pasti. Lebih banyak enaknya, dan sangat bersyukur pastinya. Ya mungkin privasi hilang dikit, waktu bapak banyak diambil, karena kan kalau Abah orangnya kan fokus banget. Kalau emang ada kerjaan pasti dituntaskan. Terus Abah juga tipe orang yang selalu mikirin rakyat, nggak pernah sering berhenti mikirin diri sendiri, tapi lebih banyak mikirin orang lain, demi kebaikan orang lain, apa yang bisa Abah lakuin untuk orang lain. Dan alhamdulillahnya selama ini Abah bisa mengabdi sebagai menteri, sebagai gubernur, dan insya Allah maju sebagai calon presiden. Amin. Nah, ini kan banyak enaknya ya. Untuk seorang anak ya, untuk seorang anak itu lebih enak mana? Jadi anaknya Abah Anies sebagai akademisi, dosen, kemudian rektor, atau menteri, atau gubernur, atau selanjutnya kalau atau presiden. Apa ya? Kalau maksudnya kita tuh sering ditanya kayak gitu kan. Aku, kakak sama adik-adik. Cuma kalau kita ngelihat Abah ya sebagai bapak. Bapak yang sedang menjalankan tugasnya gitu loh. Jadi
bedanya apa ya kurang lebih sama. Karena yang Abah lakukan ya itu mengerjakan tugasnya, mengabdi pada masyarakat, terus berkembang dan belajar. Dan itu yang selalu kita lihat dari Abah gitu. Jadi sosok Abah nggak pernah berubah bagaimanapun dan kita selalu senang melihat Abah berjuang. Dan kita selalu support apapun yang Abah pilih untuk kedepannya kayak gimana. Gitu sih kalau dari aku. Oh gitu ya. Abah sering cerita nggak sih ke anak-anaknya bagaimana dia sebagai politisi atau dia sebagai dosen soal peliknya hidup. Dia pernah sering cerita ke anak-anaknya nggak? Atau tipikal bapak yang memendam seluruh kesusahan. Kadang-kadang tuh Abah emang suka cerita. Namun biasanya cerita sesudah udah lewat. Oh, Jadi oke, kalau oke. masalahnya udah tuntas baru diceritakan. Contohnya? Kayak misalkan ada beberapa permasalahan di Jakarta selama jadi gubernur dan pas lagi ada masalah itu kita nggak tahu apa-apa. Tapi setelah udah lewat, Abah cerita kayak pernah ada kasus ini, ada kasus itu, cara menuntaskannya kayak gimana, cara menyelesaikannya kayak gimana Oh, itu gitu. Jadi mendidiknya ya. lebih ke apa? Menceritakan pengalaman Abah untuk kita belajar. Jadi bukan mengeluh gitu enggak. Selama ini menjadi pelajaran untuk kita dan untuk Abah tuh itu dianggap sebagai salah satu rintangan yang harus dilewati aja gitu. Jadi it's everyday life untuk Abah. Jadi nggak ini ya. Jadi anak-anak nyaris nggak tahu beban pikiran dia yang saat ini sedang dia rasakan itu. Jarang tahu. Kayak yang kita juga ngeliat Abahnya selalu senyum, selalu seneng. Abah kayaknya suka menghadapi masalah biar bisa dituntaskan gitu. Jadi kita nggak pernah sih ngeliat Abah kayak gitu. Kebiasaan Abah ke anak-anaknya gimana? Yang Ya, yang terus dilakukan sampai saat ini. selalu mendidik gitu yang pasti. Selalu memberi kita apa ya? Ya ilmu baru. Selalu mendorong kita untuk terus berkembang itu pasti. Nah, tapi juga sebagai ayah, Abah juga selalu mendengarkan masalah-masalah kita, selalu hadir untuk kita, selalu meluangkan waktu untuk kita juga. Walaupun jadwalnya sangat ketat, tapi selalu menyisipkan waktu sebentar gitu untuk anaknya. Biasanya tuh kalau Abah pulang kerja, yang paling sering tuh Tia tuh suka datang Tia ke itu kamarnya. kakaknya ya? Kakak aku Tia tuh suka datang ke kamarnya Abah sama Mama, dengerin semua cerita Abah, terus kayak cerita juga ke Abah kayak gimana kehidupannya Tia. Aku juga kadang-kadang kayak gitu. Tapi yang rutin kakak. Yang rutin kakak. Mungkin dengan kakak perempuan ya. Iya. Kakak perempuan. Lebih banyak cerita kalau perempuan. Kalau kebiasaan lain yang ya kayak misalnya sarapan bareng kayak gitu. Oh ada. Kita sholat subuh bareng. Oh gitu. Jadi setiap kali Abah di rumah pasti sholat subuh bareng. Harus. Ya emang kebiasaan kita kayak gitu. Dari dulu sholat subuh bareng. Dan apa? Setelah sholat subuh langsung siap-siap. Biasa sarapan bareng. Terus Abah langsung berangkat Aktivitas kerja. masing-masing. Aku berangkat kuliah. Tia juga berangkat dengan keurusannya masing-masing gitulah. Dari cerita-cerita Abah yang kayak gitu, kan Abah tidak semua jalan mulus ya kalau kita lihat, termasuk waktu kena reshuffle saat itu ya, itu ada cerita-cerita di balik itu waktu Abah Waktu Abah turun. lengser Iya. Jadi sebagai anak pernah diceritain apa? waktu itu kebetulan aku lagi di India. Oh, Jadi aku udah berangkat ke India untuk belajar SMA. Cuma setelah itu Abah emang pernah cerita kayak kan aku juga pasti kepo kan. Ya, Kayak ya, Abah kenapa diturunin nih Bah gitu. Ya. Ya udah aku tanya. Cuma kata Abah tuh kalau Abah
diberi tugas, Abah akan menjalankannya. Jika Abah diberhentikan, Abah akan menghormatinya. Dan Abah juga yakin kalau Pak Presiden juga pasti punya beberapa pertimbangan kan. Nggak mungkin keputusan itu ngasal. Jadi kami menghormati Pak Presiden, dan karena Abah diturunkan ya Abah berhenti, udah gitu. Nggak pernah ada rasa kesal, nggak pernah ada rasa emosi apa. Abah malah senang udah pernah membantu Pak Presiden selama periode awal itu. Oh gitu. Iya. Sama sekali dia nggak marah atau Ya dari yang aku lihat enggak sih, nggak ada marah. Tapi kan setelah itu alhamdulillahnya ada kesempatan untuk maju DKI kan. ya betul. Abah turun tahun 2016 dan 2017. langsung 2016 akhir mencalonkan, 2017 pemilihan gubernur, dan alhamdulillah kepilih. Mungkin kalau menteri nggak jadi gubernur ya. Ya, mungkin nggak tahu. Itu jalur Tuhan, kita nggak tahu itu. Nah ini soal gubernur, soal Indonesia. Mika ini kan anak yang lahir ya yang generasi alfa ya. Generasi Z. Z. Ya. Ini kan sebenarnya untuk Indonesia ke depan itu nanti ya Mika dan teman-temannya ini yang akan pegang. Ada nggak sih visi ke depan Indonesia yang ideal menurut Mika seperti apa? Menurut aku, Ya. yang pasti aku pengen melihat Indonesia penuh keadilan untuk semuanya, dan juga untuk generasi generasi Z, kita generasi yang harus terus berkembang, harus terus belajar, karena kita kan generasi yang dari kecil sampai besar itu menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat kan. Kayak misalkan salah satu masalah yang kita hadapi sekarang adalah kita anak sekolah, mahasiswa harus berhadapan dengan AI. Ya. Itu kan sulit banget kan. Nah, jadi kita harus selalu siap untuk menghadapi masalah. Kita harus menjadi critical thinker, harus jadi problem solver. Jadi harapan aku untuk generasi aku ke depan adalah menjadi generasi perubahan, generasi yang bisa membawa solusi untuk setiap masalah yang ada di Indonesia, dan melakukan itu secara adil dan benar sesuai peraturan dan hukum Indonesia. Berkeadilan ya. Berkeadilan. Emang di mata Mika saat ini Indonesia seperti apa? Kalau iya Susah kayaknya. Susah kayaknya, berat ini. Takut salah ngomong lah. Oke. Tapi memang ada banyak yang sudah dikembangkan. Tapi kan tidak ada yang sempurna kan. Pasti ada yang selalu bisa kita kembangkan. Jadi kalau kita harus kalau nanya apa yang kurang dari Indonesia, mungkin kalau yang aku lihat tuh aku kan sering keliling ke daerah juga, dan berbicara dengan anak-anak muda di daerah. Nah, mereka tuh sering cerita kalau mereka ada keluhan di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang kewirausahaan, di mana mereka sulit untuk cari kerja. Mereka juga mau buka usaha banyak ribet lah gitu, banyak perizinan, harus nyari modal juga susah. Jadi banyak yang bisa dikembangkan di sektor pendidikan dan juga kewirausahaan untuk anak muda terutamanya yang mau mulai masuk kerja. Kompetisinya sangat berat, namun karena kursinya nggak banyak. Terus kalau mau berusaha juga kompetisinya banyak, nggak banyak yang mau modalin, perizinannya juga sulit. Jadi paling itu sih menurut aku yang aku lihat dari Indonesia, di mana banyak yang harus dikembangkan gitu. Apa kira-kira yang harus dilakukan anak-anak, adik-adik
adik-adiknya Mika dan anak yang saat ini masih kecil, apa yang harus dipersiapkan untuk ke depan kira-kira? Ini yang di bawahnya aku Ya umurnya. untuk ya seumuran juga boleh lah, Seumuran untuk Mika atau di bawah. Menurut aku mempersiapkan diri. Karena aku kan umur 23 tahun. Di umur ini tuh memang banyak yang bisa dilakukan. Banyak yang umur 23 tahun udah usaha besar, banyak yang umur 23 tahun kuliah juga, banyak yang udah berprestasi tinggi, tapi pada akhirnya hidup kita masih panjang nih. Kita nggak bisa kayak oke, gue udah sukses di umur 23, udah gitu. Kita harus terus belajar, terus berkembang, terus mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena kita nggak bakal tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan kan. Kita nggak tahu permasalahan baru itu apa. Nggak ada yang kebayang tiba-tiba ada komputer bisa ngobrol sama kita kan, nggak ada yang kebayang gitu. Jadi menurut aku kita generasi Z, anak-anak yang di bawahnya aku juga, kita terus belajar dan harus memiliki mindset untuk terus berkembang. Kalau Mika sendiri seperti apa persiapannya? Kalau aku persiapannya Dari belajar. Pasti belajar, tapi juga meluaskan relasi. Belajar tuh bukan cuma di kampus, tapi juga dari teman-teman. Teman-teman tuh bukan cuma teman-teman nongkrong gitu, bisa teman-teman kalau aku keluar Jakarta, aku bikin teman-teman di daerah. Misalkan waktu itu aku ke Padang, waktu itu ke Medan, ke Makassar, di sana buat relasi dan di situ berdiskusi. Jadi cara aku menyiapkan diri adalah di luar belajar juga memahami situasi orang lain agar kita bisa saling belajar gitu. Kayak masalah yang aku hadapi sekarang bisa saja udah dilewati oleh orang lain. Masalah yang orang lain hadapi bisa saja akan saya hadapi gitu. Jadi meluaskan relasi sih kalau aku. Nah, kalau ini agak balik sedikit ya soal didikan Abah. Kalau didikan Abah untuk ngajarin anak-anaknya belajar sekolah maksudnya ya, bukan belajar kehidupan. Itu seberapa ketat sih seorang Anies Baswedan ke anak-anaknya? Lumayan ketat. Tapi bukan ketat yang parah juga sih. Tiap malam. Apa? Tiap malam. Kalau belajar. Oh, kalau belajar pokoknya Abah tuh Abah tuh selalu memastikan kita harus tuntaskan semua urusan sekolah, tuntaskan semua PR dan pastikan kalau udah belajar baru bisa melakukan kegiatan yang lain gitu. Oh gitu. Jadi tapi in the same time ya itu mengajarkan kita untuk disiplin. Kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab. Kita harus tahu apa yang kita ditugaskan harus dituntaskan. Gitu. Itu dari SD? Dari SD ya. Kayak misalnya mau main bola ya harus tuntasin PR dulu gitu. Kalau misalnya pernah nggak belum tuntas terus main bola atau main apapun? Pernah? Pernah. Terus apa yang dilakukan Bapak? Ya kena teguran dikit gitu, terus ya disuruh lanjutin PR-nya. Tapi kalau udah selesai PR-nya ya pasti dibolehin gitu. Nggak pernah apa ya. Jadi main tuh bukan sesuatu yang dilarang, cuma harus tahu waktu, harus tahu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi belajar itu bagian dari tanggung jawab. Iya. Yang diterapkan. Yes. Kalau didikan Umi seperti apa? Kalau apa? Umi, sorry. Oh, Mama. Ke Ibu Mama. Panggilnya Mama, sorry. Mama. Kalau Bapak gimana? Mama juga ya kayak gitu juga sih. Pada akhirnya harus selesaiin semua PR gitu. Galak nggak siapa? ada wah. Aduh. Nggak berani ngomongnya. Iya, nanti kalau Mama Abah lihat takut aku. Tapi mungkin caranya berbeda. Kalau Abah lebih menggunakan logika. Laki-laki ya? Laki-laki, kalau Mama lebih menggunakan emosional. Kalau perempuan.
gitu. Yang beda caranya. Terus ini kan tadi kita sebelum ke sini sempat ngobrol-ngobrol soal Half Indonesia, kemudian yang lain-lain lah ya. Itu sejak kapan sih punya pemikiran bikin organisasi kayak gitu? Iya. Jadi aku cerita dikit ya Ya backgroundnya boleh backgroundnya. Awal mula 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu aku bersama teman-teman diskusi. Kita melihat bahwa ke depan ini ada momentum untuk melakukan perubahan. Ada momentum untuk melakukan aksi. Dan kita sebagai pemuda generasi masa depan ini harus sudah mulai terlibat. Kita udah harus mulai menyuarakan pendapat kita, gagasan kita. Jadi dari situ kami kumpulkan teman-teman untuk gabung bikin organisasi. Nah, nama organisasi awalnya Half Indonesia. Jadi pada akhirnya kita ubah namanya jadi Harapan Bangsa atau disingkat jadi Harsa. Jadi kita Harsa adalah wadah untuk pemuda berkumpul, melakukan aksi, melakukan kegiatan dan juga mengumpulkan gagasan yang harapannya untuk kebaikan negara. Kalau gitu. Ada itu berarti continue sampai sekarang. Sampai sekarang continue. Alhamdulillah kita udah ke 8 provinsi di luar Jakarta ya. 8 provinsi di luar Jakarta dan di setiap provinsi itu kita melakukan diskusi. Kita kumpulkan anak muda untuk menuangkan gagasan, pikiran dan itu kita kumpulkan semua. Nanti kedepannya kita juga bakal banyak kegiatan lagi. Kegiatan terdekat itu di November tanggal 12 itu Creative Space namanya. Apa? Creative Space. Oh, Creative Space. Creative Space. Jadi kita ada pameran, ada workshop, terus ada juga beberapa UMKM yang bakal hadir di situ. Syaratnya apa kalau mau gabung? Oh, daftar aja, boleh. Oh gitu. Kita emang di Jakarta ya? Kalau yang 12 Creative November Space. di Jakarta, Creative Space. Kita tuh prinsipnya siapapun bisa bergabung. Kita tujuannya untuk melakukan perubahan, untuk melakukan aksi demi kebaikan negara. Jadi siapapun yang ingin melakukan itu, ayo kita lakuin bersama-sama. Kita siap kolaborasi dengan siapapun. Selain apa tadi? Harsa, sorry. Selain Harsa apa lagi? Oh, jadi iya ada organisasi namanya Ubah Bareng. Jadi Ubah Bareng ini adalah simpul organisasi. Ini bersama Harsa dan juga beberapa organisasi lainnya berkumpul menjadi Ubah Bareng. Dan di sini kita juga menggerakkan anak muda. Dan kita sempat ada beberapa program, salah satunya Desak Anies, di mana kita mendesak Pak Anies nih. Kita tanyain semua permasalahan yang ada yang berhubungan dengan Pak Anies. Dan juga ada program namanya Gagasan Kita. Itu ada website-nya. Di situ teman-teman bisa nulis gagasan, bisa topik apapun, bisa pendidikan, bisa ekonomi, bisa lingkungan, bisa tentang budaya, apapun bisa dimasukin. Jadi untuk saat ini 2 program itu. Banyak belajar dari Bapak kayaknya. Iya. Harus dong. Bapak kalau nggak salah dulu kan pernah punya turun tangan ya? Iya, turun tangan. Turun tangan punya Bapak kan? Bapak yang bikin kan? Yes, Foundernya turun tangan. Kan? Waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Emang dibuat di waktu itu udah mulai masa ini ya, pemilihan presiden di 2014. Oh iya, waktu itu kan kondisinya Abah mendaftar di konvensinya Demokrat. Namun pada akhirnya nggak lanjut. Abis itu Abah diangkat sebagai juru bicaranya Pak Jokowi. Nah dari situ turun tangan emang udah mulai gerak tuh sebagai organisasi di mana mengumpulkan relawan untuk melakukan. Ya kurang lebih sama lah kayak Harsa. Masuk politik juga dong. Ya. Itu kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti. Tapi iya banyak loh yang suka nanya apakah Mikal akan lanjut politik atau enggak.
banyak kan yang suka nanya. Dan kalau nanya aku sekarang belum ada niat. Belum ada niat. Untuk sekarang ya seperti yang aku jelasin tadi, perlu persiapan dulu. Aku masih terlalu muda untuk terlibat dalam keputusan negara. Aku masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan. Jadi aku ingin mempersiapkan itu dulu. Kalau masa depan kita nggak tahu lah. Bukannya sekarang ini kepengen yang muda-muda. Anak muda-muda emang harus bergerak. Cuma pada akhirnya kan pengalaman juga penting. Oke. Kita kalau ingin memimpin harus membuktikan dulu apakah layak, apakah kompeten, dan cara melakukan itu adalah dengan jam terbang. Dalam artian ya harus udah pernah memimpin organisasi bisa tingkat wilayah juga, kan beda-beda setiap orang. Jadi nggak tahu ya kalau politik, kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Oke. Tapi ini Bapak udah mulai sibuk ya? Oh, sangat sibuk. Udah seminggu tuh bisa. Udah jarang di rumah? Oh, udah jarang di rumah. Udah jarang sekarang. Kayak sering keluar kota. Terakhir ketemu kapan? Tadi pagi sebenarnya. Oh, tadi pagi. Iya, tadi pagi masih ketemu. Tapi tadi pagi tuh pamit mau keluar kota. Bakal keluar kota sampai akhir minggu. Wih, full jadwalnya. Nggak nemenin. Nah, aku kan sekarang karena masih kuliah, jadi aku lebih banyak fokus di universitas. Kalau memang waktunya kosong, aku ikut. Biasanya weekend kan kalau kosong. Jadi kadang kalau weekend ikut, tapi kalau emang bentrok sama jadwal kuliah ya mohon maaf gitu. Gak bisa. Pasti disuruh kuliah dulu ya? Oh iya pasti. Abah juga pasti nyuruhnya kuliah dulu kok. Gak mungkin Abah maksa ikut keliling kalau ada kuliah. Siap-siap fisik dulu ya? Iya. Wah seru itu. Waktu itu aku pernah ikut ke Makassar. Ke Makassar itu kan penuh banget ya. Kita jalan yang jaraknya ya kalau jalan kaki seharusnya 5 menit sampai. Karena saking penuhnya itu setengah jam kita jalan. Kita buka jalan dan itu orang-orang pada tabrak-tabrakan, pada dorong-dorongan, cuma untuk ketemu sama Pak Anies gitu. Jadi ada berat juga di fisik ya. Emang saya pernah bikin satu acara ngundang banyak tokoh. Saya nggak tahu loh, hype Anies Baswedan itu tiba-tiba. Jadi waktu itu masih gubernur. Dan saya ngundang nggak cuma gubernur, ada menteri, ada yang lain-lain, gubernur lain juga. Tapi begitu Pak Anies sambutan, selesai sambutan, wow, kita panitia. Iya, emang seru sih ngeliat reaksi orang di hadapan Abah tuh. Kemarin ke Depok? Belum, aku nggak ikut ke Depok waktu itu. Dengar rame ya kalau nggak salah. Rame. Macet. tinggal di Depok. Oh. Saya tidak berani keluar karena malamnya saya tahu itu panggung itu gede banget. Dan itu kan kalau di Depok Sabtu lalu ya. Sabtu lalu itu kan di Jalan Boulevard. Yeah. Jalan yang lumayan lebar. 4 jalur lambat. Ada jalur lambat, ada jalur cepat. Nah itu kalau nggak salah ditutup semua apa ya? Kalau memang itu akses ke perumahan, tapi ada jalan-jalan lain yang tidak melewati itu. Jalan yang dulu dibangun sama Pemda itu kan sebenarnya ini jalan tembusan lah. Yeah. Tapi memang gede dan itu imbasnya kemana-mana itu. Iya. Akhirnya macet. Akhirnya macet. Tapi ya ini bagian dari pesta. Wah, alhamdulillah deh kalau emang rame. Ada sebagai
sebagai putra seorang Anies Baswedan, ada nggak sih kebijakan Pak Anies yang bagi anaknya itu membekas banget? Ya misalnya bisa mengubah sesuatu dan itu bisa bikin bangga banget anaknya. Ada selama menjabat ya, baik iya. Itu sebenarnya banyak sih, banyak kebijakan Abah tuh yang apa pasti bikin aku bangga, apalagi kalau dengar cerita dari orangnya langsung. Kayak misalnya kan tadi kan ada yang cerita salah satu penikmat DP 0%. Itu aku tuh ngerasanya seneng, banyak orang yang kebantu, banyak orang yang kayak merasakan manfaatnya. Jadi saya itu salah satu yang selalu mengajak anak-anak muda, ayo kalian punya tempat tinggal sendiri, tempat tinggal. Nah saat itu biasalah saya kalau meeting redaksi kadang-kadang saya selingi kayak gitu. Nah dari banyak temen ini ada yang ngambil programnya pemerintah yang subsidi, kemudian ada salah satunya yang ngambil program DP 0 rupiah. Waktu itu saya bilang, saya nggak tahu juga, coba googling dong. Dulu Pak Anies pernah bilang ada DP 0 rupiah, siapa tahu program itu jalan. Dia diem, dia nggak ngomong ke saya. Tiba-tiba ternyata dia ngurus semuanya. Nggak nyampe 1 bulan dia ngomong ke saya, Mas terima kasih, saya sudah dapat apartemennya, saya sudah dapat kuncinya. Alhamdulillah. Saya tuh dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kurang dari waktu 1 bulan. Itu tercepat itu. Makanya cerita-cerita kayak gini kan enak ya dengernya. Kayak dan ya itu manfaatnya pemerintah, memberi kesempatan untuk yang sedang mencari kesempatan itu, memberi fasilitas. Kan pemerintah kan itu mengabdi pada rakyat. Jadi selama Abah menjabat sebagai gubernur tuh aku melihat kayak Abah udah melakukan banyak untuk orang. Dan aku pengen lihat itu terus sih, pengen denger cerita kayak gitu lagi tuh. Kayak salah satu manfaat yang dirasakan juga itu rumah susun. Dimana banyak orang yang digusur kan, tergusur dan dipindahkan, itu banyak yang sampai nangis-nangis juga bang. Yang rusunawa, yang rumah susun sewa bukan? Kayak misalkan yang kampung akuarium, yang kayak gitu, yang dan itu kalau dengar prosesnya tuh menarik tuh, kayak kampung akuarium kan itu. Yang desain itu warganya sendiri. Jadi yang desain kampungnya tuh warga sendiri. Arsiteknya disiapkan oleh pemerintah, kontraktornya semua disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk rancangannya sama warga. Jadi itu adalah hasil karya warga, bukan hasil karya pemerintah itu. Kampung akuarium. Emang keren banget deh itu. Salah loh buat apa? Siap. Terima kasih. Ya, ini sih bagian dari ini ya, bagian kecil dari apa yang kita ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, thank you. Siap. Terima kasih banyak untuk waktunya juga. Sukses untuk Anda, sukses untuk Bapak, sukses untuk keluarga, sukses untuk Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.